ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Dampak positif ketimpangan sosial. 1. Terjadinya upaya untuk memajukan daerah yang tertinggal. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur, fasilitas publik, sumber daya manusia, dan sektor-sektor strategis lainnya. 2. Meningkatkan usaha dan kerja keras. Ketimpangan sosial dapat menjadi tantangan bagi masyarakat untuk memiliki usaha dan kerja keras yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mereka. 3. Mendorong inovasi dan kreativitas. Ketimpangan sosial dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berinovasi dan berkreativitas dalam menciptakan produk, jasa, atau solusi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat. Contoh dampak positif ketimpangan sosial. 1. Terjadinya upaya untuk memajukan daerah yang tertinggal. Contohnya adalah pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua pada era pemerintah Joko Widodo. 2. Meningkatkan usaha dan kerja keras. Contohnya adalah banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan beasiswa, pekerjaan, atau bisnis yang lebih baik. 3. Mendorong inovasi dan kreativitas. Contohnya adalah banyak orang yang menciptakan aplikasi, game, atau konten digital yang menarik dan menguntungkan. Dampak negatif ketimpangan sosial. Ada beberapa dampak negatif ketimpangan sosial. 1. Menimbulkan konflik sosial. Ketimpangan sosial dapat menimbulkan konflik sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak puas atau tidak adil dengan kondisi mereka. Konflik sosial dapat berupa protes atau kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya adalah banyak kasus konflik antara etnis, agama, atau golongan di Indonesia. 2. Menyebabkan kecemburuan sosial. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa tidak seimbang dengan masyarakat lain dalam hal harta, jabatan, atau prestasi. Kecemburuan sosial dapat menimbulkan perasaan iri, benci, atau dendam yang dapat merusak hubungan sosial antara individu atau kelompok. Contohnya adalah banyak orang yang merasa iri dengan orang-orang sukses atau terkenal. 3. Melahirkan diskriminasi sosial. Ketimpangan sosial dapat melahirkan diskriminasi sosial antara masyarakat yang merasa superior atau inferior dengan masyarakat lain dalam hal status atau identitas. Diskriminasi sosial dapat menimbulkan perlakuan tidak adil atau tidak menghargai terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya adalah banyak orang yang mengalami diskriminasi karena faktor ras, gender, atau orientasi seksual. 4. Meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan sosial dapat meningkatkan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Contohnya adalah banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. 5. Memicu kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu perilaku yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku. Kriminalitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebutuhan, tekanan, atau pengaruh. Kriminalitas dapat menimbulkan kerugian material, fisik, atau psikologis bagi korban atau pelaku. Contohnya adalah banyak orang yang melakukan pencurian, penipuan, atau pembunuhan. 6. Menyebabkan degradasi moral. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan degradasi moral di masyarakat. Degradasi moral adalah suatu penurunan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Degradasi moral dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti globalisasi, modernisasi, atau sekulturalisasi. Degradasi moral dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang, seperti korupsi, narkoba, prostitusi, pornografi, atau perzinahan.
Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ada beberapa upaya cara mengatasi ketimpangan sosial. 1. Memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. 3. Memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat. 4. Masyarakat diberi fasilitas khusus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. 5. Menciptakan peluang kerja secara merata. Pemerintah dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. 6. Suatu negara meningkatkan sistem hukum dan keadilan untuk mengurangi korupsi. 7. Pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Kasus ketimpangan sosial. Adapun kasus ketimpangan ekonomi di Jakarta. Kemiskinan merupakan salah satu indikator ketimpangan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 mencapai 498,29 ribu orang. Angka ini setara dengan 4,44% dari total penduduk Jakarta. Mayoritas penduduk miskin di Jakarta berada di kawasan pinggiran kota, seperti di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Dapat dilihat dari perbedaan kualitas hidup, penduduk di kawasan elit Jakarta sering memiliki kualitas hidup yang lebih baik, seperti memiliki rumah yang layak huni, akses ke makanan yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sementara itu, penduduk di kawasan pinggiran kota seringkali memiliki kualitas hidup yang lebih rendah, seperti tinggal di rumah yang tidak layak huni, akses ke makanan yang tidak sehat, dan pelayanan kesehatan yang terbatas. Ketimpangan ekonomi di Jakarta memiliki dampak luas, baik bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Bagi individu, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kesehatan yang buruk. Bagi masyarakat, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan konflik sosial dan disintegrasi sosial. Bagi pemerintah, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak dan meningkatkan beban sosial. Adapun upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Jakarta. 1. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. 2. Penciptaan lapangan kerja. 3. Peningkatan akses terhadap fasilitas umum. 4. Peningkatan pemerataan pendapat. Terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kurang jelas. See you.